dengan selalu memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang Maha Esa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pimpinan kota kedua Kadin Jakarta Barat pada tahun 2022 secara resmi saya buka. Hadirin, demikian secara resmi pembukaan rapat pimpinan kota kedua tahun 2022 kepengurusan masa bakti 2020-2025 Kadin Kota Jakarta Barat telah dibuka. Terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada Kadin Provinsi Jakarta, khususnya Kadin Jakarta Barat, yang selama pandemi ini telah berkiprah banyak memberi warna kepada kota administrasi Jakarta Barat, kepada warga Jakarta Barat, yang telah banyak berkontribusi dalam rangka mendukung dan mensupport pemulihan ekonomi di wilayah Jakarta Barat ini akibat terdampak pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia, khususnya DKI Jakarta, di awal Maret 2020 tentunya diterjang yang namanya pandemi COVID-19. Tentunya pemerintah Provinsi Jakarta dalam hal ini Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan upaya-upaya ikhtiar dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk stakeholder yang lain, dan wabil khusus pada Kadin Jakarta Barat yang tidak henti-hentinya berkoordinasi, berkomunikasi dengan Pemkot Jakarta Barat dalam melakukan upaya-upaya akibat pandemi COVID-19 ini, dimulai dari penyemprotan disinfektan awalnya dulu. Nah, ini saya juga mendapat dukungan dari Kadin Bung Yan Wahyu Widodo. Kemudian kita penyemprotan pada tempat-tempat strategis, jalan, tempat umum dan sebagainya. Ini kita mendapat dukungan, termasuk juga dalam rangka mensosialisasikan protokol kesehatan dulu 3M, penyemprotan, sosialisasi protokol kesehatan, termasuk juga pengetatan kegiatan masyarakat dengan PPKM mikronya, dan dilanjutkan dengan upaya-upaya menerapkan, menggelontorkan program vaksinasi awal Februari tahun 2021. Pertama menyasar kepada usia lansia, kemudian menyasar kepada usia 50 tahun, kemudian 12 tahun ke atas, dan alhamdulillah di akhir Desember 2021 pemerintah Provinsi Jakarta melakukan kick off terhadap vaksinasi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Alhamdulillah Jakarta Barat ini dari 56 kelurahan, 8 kecamatan, semuanya sudah masuk zona hijau vaksinasi. Alhamdulillah. Artinya berkat kolaborasi kita semua, para pengusaha yang tergabung di dalam Kadin Jakarta Barat yang telah turut serta terjun langsung berkontribusi dalam rangka penanganan dampak COVID-19 ini. Hanya satu kelurahan yang belum memasuki 80%, yaitu Kelurahan Kapuk, Bu Diana. Kenapa? Karena kelurahan ini kepadatan penduduknya 3 kali lipat daripada kelurahan-kelurahan lain. Itu warganya sekitar 150 ribuan, sedangkan kelurahan lain variasi antara 40 sampai 50 ribu. Ini Kapuk 3 kali lipat. Nah, ini juga nanti kita dorong untuk dilakukan pemekaran, bisa 2 atau 3 kelurahan.
dan sedang godok di bagian pemerintahan di Biro Pemerintahan Provinsi Jakarta bersama dengan DPRD Provinsi Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang ini juga walaupun vaksin sudah 80% ke atas, sekarang lagi digalakkan vaksin ketiga. Ini juga dalam rangka untuk segera percepatan herd immunity supaya kita semua sehat, masyarakat sehat, kekebalan kelompok juga tercapai. Nah, kami juga sedang berkolaborasi dengan TNI Polri. Ya, nanti sore kita akan melakukan rapat koordinasi pimpinan camat, kepala lurah, rangka polsek, ya, yang akan melakukan percepatan dalam rangka percepatan vaksin booster ketiga. Nanti dalam prosesnya kita akan berkolaborasi dengan para pengusaha ya, yang tergabung di dalam Kadin Jakarta Barat untuk mendukung percepatan vaksin booster ini, sehingga harapannya sebelum Idul Fitri 50% ya, vaksin booster sudah tercapai. Nah, sekarang ini baru 22%. Artinya dalam 2 minggu ini perlu penguatan, perlu percepatan dalam rangka menumbuhkan herd immunity dengan vaksin boosternya. Ini mohon maaf ada Pak Pengadilan, saya lupa tadi ini yang mewakili pengadilan Jakarta Barat. Mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita ketahui bersama bahwa Kadin ini sebagai wadah ya, pembinaan komunikasi dan konsultasi, dan sekaligus juga sebagai wadah untuk pengayom para pengusaha ya, dalam rangka mewujudkan dunia usaha yang kuat dan berdaya saing tinggi tentunya dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan di Jakarta Barat. Barangkali kita ketahui bersama bahwa Pemkot Jakarta Barat tidak bisa ya, menjalankan pemulihan ekonomi ya, dengan sendiri. Tentunya peran daripada swasta dan para pengusaha ini sangat penting ya. Oleh karena itu kolaborasi dan sinergitas internal para pengusaha, kolaborasi dan sinergitas antar ya, pengusaha dengan pemerintah saudara-saudara ini sesuatu yang wajib harus dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mendukung laju proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang efektif dan efisien tentunya. Tentunya Kadin Kota Jakarta Barat memiliki peran strategis dalam mempersiapkan transformasi ekonomi yang salah satunya melalui dukungan terhadap peningkatan peran UMKM yang ada di Jakarta Barat. Nah, kita hampir kurang lebih 2 tahun mengalami gelombang pandemi, apalagi nanti ini pasca Jakarta apa namanya? IKN ya. Iya, ini juga menjadi sebuah hal yang penting bagaimana Jakarta ke depannya. Nah, ini peran daripada Kadin ini sangat strategis dalam menciptakan agar Jakarta setelah pasca IKN ini menjadi kota bisnis, ya, pusat bisnis, sebagai kota jasa perdagangan dan juga sebagai kota pariwisata yang bertaraf nasional maupun internasional. Ini harapannya, tanpa itu kolaborasi semua barangkali itu tidak bisa tercapai. Oleh karena itu saya mengharapkan peran strategis daripada Kadin Provinsi maupun Kadin Jakarta Barat dalam rangka menggelorakan terus ya, perekonomian, khususnya
UMKM, ya, sehingga dia bisa eksis menghadapi tantangan-tantangan ke depan, sehingga bisa keluar daripada simpul, ya, dampak daripada COVID-19 ini. Penguatan ekonomi disertai dengan penggunaan platform digital daripada pelaku UMKM dan dunia usaha berlangsung sejalan dan beriringan. Sungguh ini adalah peluang yang sangat besar sekaligus tantangan ke depan. Terbukti penggunaan platform digital marketing dapat berpengaruh hingga 78% lebih unggul dalam memasarkan produk. Namun permasalahan yang terjadi saat ini adalah tidak semua pelaku usaha dapat menggunakan pemasaran secara digital dengan optimal. Bahkan masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Ini adalah tugas kita bersama agar kebutuhan akses dan knowledge terhadap pemanfaatan digital platform dapat dioptimalkan oleh UMKM. Ini sesuai dengan tema yang tadi. Tentunya di era industri 4.0, teknologi informasi dan knowledge sudah semakin menjadi seperti barang komoditas. Sedangkan yang menjadi penentu bagi pertumbuhan UMKM adalah inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, dukungan terhadap UMKM dengan melakukan optimalisasi teknologi digital adalah yang paling dibutuhkan oleh UMKM. Jika kita sukses melakukannya, ini merupakan salah satu bentuk transformasi ekonomi yang efektif dan efisien agar UMKM bisa melaju lebih cepat dan dapat membantu pemulihan ekonomi saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam mendukung percepatan digitalisasi UMKM perlu juga dilakukan upaya peningkatan literasi dan kemampuan digital masyarakat oleh pemerintah dan swasta agar tujuan digitalisasi UMKM tepat sasaran dan dapat diterapkan. Nah, oleh karena itu nanti selanjutnya nih Pak Yan, Bu Diana, ya, kita mengajak mendukung bahwa DKI Jakarta ini telah menggelontorkan yang namanya program Jackpreneur, ya, dengan 7 langkah. Nah, 7 langkah diantaranya mulai dari pendaftaran sampai dengan pelatihan serta pendampingan serta dukungan permodalan, baik itu warga masyarakat yang belum membuka usaha menjadi usaha, bahkan yang sudah berusaha ditingkatkan supaya ya jadi naik kelas. Nah, ini ada program Jackpreneur, barangkali nanti kita juga kemarin sudah berkolaborasi ya Pak Yan, melakukan pelatihan ya terhadap warga masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya akibat dampak itu semuanya masyarakat Jakarta Barat terdampak. Ya. Oleh karena itu kami berkolaborasi dengan Forkopimko dan seluruh elemen masyarakat, baik itu Pak Kapolres, Pak Dandim, pengadilan, Pak Kejaksaan, didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, Dewan Masjid Indonesia, didukung oleh Muhammadiyah dan PCNU untuk berkolaborasi. Kita turun ke bawah, melihat masyarakat di bawah. Banyak sekali warga masyarakat kita yang terdampak akibat COVID-19 ini, terutama terkait dengan papan perumahan ya. Dulunya mereka punya rumah yang cukup lumayan ya gitu ya. Akibat dampak ini mereka tidak bisa lagi merehab, sehingga banyak rumah yang sudah bocor. Karena bocor kena hujan, akibatnya kayu-kayunya menjadi keropos. Dan banyak kita temukan di wilayah warga kita rumah yang tidak layak. Nah, ini kan mengkhawatirkan, sehingga ini akan berpengaruh terhadap perkembangan ya si penghuni ini dalam rumah ini. Sangat
sangat mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu kami bersama Forkopimko dan beberapa elemen yang saya sebutkan tadi melakukan namanya program yang namanya program Jumat Berfaedah. Jadi kami setiap Jumat itu turun ke bawah mengusung 5 kegiatan. Yang pertama adalah program bedah rumah. Jadi kami turun ke bawah bersama-sama melihat. Kalau dia punya syarat, langsung kita bedah. Jadi hari itu juga kita tetapkan, misalnya keluarga yang rumahnya sangat mengkhawatirkan, membayangkan. Karena berangkat dari beberapa waktu yang lalu, ada rumah yang roboh kemudian memakan korban, anak dan istri si ibu meninggal timbang. Nah, berangkat dari itu maka kita pelajaran dari itu kita berangkat untuk melakukan bedah rumah. Program yang pertama Jumat Berfaedah. Jadi bila kita temukan rumah itu si penghuninya kita kontrakan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu rumah itu jadi. Nah, ini kolaborasi dengan Pak TNI Polri. Oh ini layak untuk dibedah. Nah itu Pak TNI Polri pakai kaos. Dulu namanya AMD. Nah sekarang namanya Jumat Berfaedah ya. Pak Kapolsek Pak Danami. Pak Danami Pak Kapolsek robin rumahnya. Gua catat. Nah besok baru kita bangun. Alhamdulillah 1 bulan itu rumah jadi. Jadi minggu pertama Jumat ini mereka kita kontrakan, nanti 4 minggu kemudian kita serahkan kunci. Nah itu terus bergulir setiap Jumat kita lakukan. Dengan target sasaran adalah 1 kelurahan 2 dan tiap bulan 2 kali 50 jadi total seluruhnya 136 rumah target kita. Mudah-mudahan tidak ada rumah yang tidak layak. Tapi kita sudah punya target itu. Nah, mudah-mudahan kalau program ini berjalan terus 1, 2 tahun, 3 tahun tidak ada lagi rumah warga masyarakat yang tidak mampu yang rumahnya tidak layak. Bayangkan kalau rumahnya kebocoran, kalau ada angin keluar kotoran-kotoran dari atas, anaknya, cucunya, penghuninya di dalam tidur tentunya tidak nyenyak. Belajar anak-anak tentu tidak bisa karena air hujan menetes. Bagaimana menjadi anak-anak generasi berbangsa kalau rumahnya saja tidak ada? Oleh karena itu tadi saya terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim dan semuanya yang telah berinisiatif untuk menggelontorkan program Jumat Berfaedah. 1 itu kegiatannya bedah rumah. Kemudian dari bedah rumah dilakukan berangkat lagi kita melakukan sholat Jumat tentunya. Habis sholat Jumat lalu kita lakukan santunan terhadap anak yatim piatu yang sekitar masjid. Nah setelah itu juga kita lihat di sekitar masjid itu warga kita yang sakit, menahun dan sebagainya. Nah kita akan sambangi dan kita akan kalau dia membutuhkan kursi roda langsung kita berikan kursi roda. Jadi setiap Jumat kita selain santunan juga diberikan kursi roda. Nah alhamdulillah kemarin Bang Yan Wahyu mensupport untuk pembelian kursi roda. Terima kasih Kadin Jakarta Barat. Ya kami juga nanti lagi mencari pintu-pintu agar para stakeholder yang lain ya. Saya juga sudah berpesan kepada Kasudin Naker ya agar berkolaborasi untuk berbagi kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Kemudian ketiga adalah kegiatannya penanaman pohon anggur pada tempat-tempat ibadah. Unifikasi tempat ibadah dengan penanaman pohon anggur. Kita buatkan rambatannya dari besi dan stainless. Bukan hanya di masjid, tapi di gereja, di pura, di wihara. Kalau khusus masjid itu pohon anggur. Kalau di pura itu pohon pasang. Kalau di
Wihara pohon ini ya, pohon apa kemarin? Jadi 6 tempat ibadah juga berkolaborasi. Ya. Jadi Jumat Perbayada itu ada 5 kegiatan yang kita usung setiap hari Jumat. Nah, ini nanti saya juga akan mengajak Kadin untuk kita jalan-jalan ke bawah supaya kita bisa melihat ya, apa itu warga di masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Tentunya saya ucapkan selamat melaksanakan Rapim Kota kedua tahun 2002 Kota Administrasi Jakarta Barat. Tentunya saya berharap apapun hasil pembahasan daripada Rapim Kota itulah yang terbaik dan itulah yang harus kita laksanakan bersama-sama dan harus kita dukung bersama-sama, dan ini menjadi langkah ke depan Kadin Jakarta Barat dalam meningkatkan kontribusinya terhadap Kota Jakarta Barat, terutama untuk pemulihan ekonomi di Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan tentunya saya juga berharap kita dapat selalu membangun sikap optimisme agar UMKM dapat eksis di tengah tantangan yang ada dan kita bisa keluar dari kemelut ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui berbagai kolaborasi antara Kadin dan pemerintah Kota Administrasi Barat sehingga memberikan dampak yang optimal dan positif bagi pembinaan dan pengembangan UMKM di Kota Administrasi Jakarta Barat. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memudahkan niat dan upaya kita dalam mengusahakan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Jakarta Barat. Tentunya dengan mengucapkan dengan mengharap ridha Allah dan silakan Bapak untuk melakukan pemukulan gong, dan kami undang untuk mendampingi ke atas panggung yang kami hormati Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ketua Kadin Kota Jakarta Barat, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Jakarta Barat, Ketua SC dan Ketua OC. Saya akhiri, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Bapak Wali Kota untuk melakukan pemukulan gong. Dengan selalu memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang Maha Esa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pimpinan Kota kedua Kadin Jakarta Barat pada tahun 2022 secara resmi saya buka. Hadirin, demikian secara resmi pembukaan rapat pimpinan Kota kedua tahun 2022 kepengurusan masa bakti 2020-2025 Kadin Kota Jakarta Barat telah dibuka. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap berada di tempat, karena Kadin Kota Jakarta Barat akan memberikan cenderamata sebagai ungkapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, baik dengan pemerintah kota maupun dengan Kadin Kadin DKI Jakarta. Selanjutnya kami mohon Bapak Yan Wahyu Widodo SE selaku Ketua Kadin Jakarta Barat untuk dapat memberikan cenderamata kepada pertama-tama kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Yani Wahyu Purwoko SAP MSI. Ya, kami mohon Bapak Yan Wahyu Widodo untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada Bapak Wali Kota. Foto bersama dulu aja. Foto bersama. Selanjutnya kepada
Kami mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, mohon izin Bapak, lihat ini sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas kali Pak? Oke, gaya bebas ya? Gaya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ketua Kadin Kota Jakarta Barat menyerahkan cenderamata kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan selanjutnya cenderamata kepada Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Bapak Yan, untuk dapat menyerahkan cenderamata kembali. Ya, kami perkenankan kepada Bapak Wali Kota dan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta untuk dapat kembali ke kursi semula. Selanjutnya kami undang foto bersama terlebih dahulu, silakan. Untuk jajaran tamu kehormatan atau VIP untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Gongnya diangkat aja Pak, gongnya diangkat. Mas. Gongnya gitu. Semuanya cuan Pak. Satu. Kamera siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi gini ya. Ayo. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, kami perkenankan Bapak Wali Kota, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta dan tamu undangan lainnya untuk kembali ke kursi semula. Namun kepada Bapak Ketua Kadin Kota Jakarta Barat dan kepengurusan Kadin Jakarta Barat itu tetap di atas panggung. Karena selanjutnya kita akan ada penyerahan cenderamata kepada Kadin Kota se-DKI Jakarta. Bapak Ibu Oh buaya. Ini helmet. Ini helmet. Kita sendiri. Jakarta. Saya di Jogja loh. Jogja tuh kalau token dia. Iya Pak. Jadi ada ada di cari kaos, tas, perkampungan di Jogja dibutuhkan oleh semua kayak ini kan ondel-ondel
ondel. Kalau Jogja kan dagadu. Nah ini ondel. Gitu. Tuh, ini. Ini dijual. Ini berapa? Berapa? 125. Kita dulu. Ini tas berapa? 285. Batik tulis. Bercak. Oh, gitu ya. Oh, nah ini nih. Nah, Polygon nih, Bill. Nah itu Jakarta. Nah ini bagus nih. Nah ini buat saya mancing nih. Saya demen mancing. Buat telur ya. Ini mancing nih. Nah ini nih bagus nih. Tuh, tuh. Ya ini berapa nih? Ini berapa? 150. Masukin ke tas. 150. Nah, tuh. Mana lagi? Ondel. Ini ondel. Wah, lengan pendek, panjang. Kerak telur. Iya. Berapa nih? 30. 280. Tasnya berapa? 285. 565. Tuh. Udah, bayar. Iqbal. Iqbal. 565. Kita mau lihat sono. Ya, terima kasih ya. Salah. 71. Udah pakai. Warga ini enggak ikan. Ada amis-amis pada doyan. Ini kok langsung gumpalan begini? Oh, ini jadi satu ya? Ini berapa ini? 25. Utang ya? Ini mana dia, Bu? Payment digitalnya belum ada. Udah ada. GoFood, GrabFood. Nggak dipasang. Biar kalau ngeluarin handphone aja 50. Nah. Oh, ya. Enggak. Ini apa nih? Sambal. Udah enggak? Profit. Kecil. Bawang. Ini sama terasi. ini dari ikan apa ini? Ini nasi. Saya bawa Udah masuk, ya udah. Saya termasuk yang belajar. Cuman barangnya belum banyak ya Bu ya. Belum banyak ya. Pada sama nyobain topeng juga banyak yang beli apa-apa. Ini dari mana? Kecamatan mana? Kembangan, Bapak. Kembangan. Iya, kita sudah masuk di Ini berapa nih? Apa sih ini? Oh, ini berapa? terasi, ya, terasi. Ini sambal hijau. Ini pedas nih. Pedas banget, Pak. Ini nih. Ini ya? Oh ini. Ini. Satu. Ucap. Keluarin dompet. Boleh keluar fotonya, Pak. Dompet. Nah. Boleh ini fotonya, Foto. Pak. Ini dong. Sini sama ibu. Foto yang lain. Iya. Fotoin dong. Saya juga mau. Sini, Bu Kadin. Bu Kadin sini, Bu Kadin. Bu Kadin sini. Nah. Satu. Pak, boleh Ini nggak? dia. Ya, benar. Nah, ibu yang pegang. Ah, ini nih lah. MKM kata. Satu, dua.
Ada Bu, dapat nggak Bu? Ayo. Oh. Ih, ketutup Bu. Saya pegang apa satu pegang apa? Harapnya sambal. Nah. Ini enak nih. Udah, lagi. Bu, dapat nggak? Ayo, lagi nih. Oke, terima kasih. Oke. Makasih Pak. Terima kasih.